Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kuliah terakhir ya, hari Sabtu, malam minggu, kuliah malam. Jadi mohon maaf karena minggu kemarin saya tidak bisa masuk, ada acara ya di Wonosalam. Ternyata di sana sinyalnya agak susah. Jadi nanti kita kalau materinya tidak selesai bisa kita tambah jam atau hari di luar jam kuliah ya, sehingga materi kita bisa selesai. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum pernah ketemu saya ya. Jadi perkenalan, saya Suprihno, biasa dipanggil Supri atau Supriyes ya, kalau di Facebook itu Supriyes. Alamat di Sumberagung, Cetangan, Tulungagung. Kuliah S1 di UNED, Jember, S2-nya di Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Halo? Kedengaran? Ya Pak, dengar, jelas. Ya, jelas ya. S2 di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Solo. Selesai 2010, alhamdulillah. Malam hari ini bisa bergabung teman-teman untuk mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Nah, sebagai awalan, jadi nanti kita karena ini kuliahnya masih daring, mungkin juga satu semester ke depan kita juga daring. Nah, nanti kalau mau luring atau pertemuan kita jadwal, kita janjian bisa di kampus ya, tapi harus berbeda dengan kelas yang lain. Jadi tidak boleh bersamaan ya. Kalau ada kelas yang lain mau luring itu tidak boleh. Jadi boleh kita luring, akan tetapi jadwalnya nanti sendiri ya, tidak boleh berbarengan dengan kelas yang lain sehingga tidak rame di kampus. Kemudian yang kedua, nanti kuliah kita saya mungkin 1-2 kali akan menyampaikan materi pemaparan, selebihnya kita teman-teman harus diskusi. Kenapa? Karena materi kuliah itu ya lebih diutamakan untuk belajar mandiri ya, dipelajari sendiri, baru nanti kita presentasikan, kita diskusikan bareng-bareng. Itu mungkin perkenalan saya. Kalau nomor HP sudah ada di grup, nanti kalau ada sesuatu teman-teman bisa langsung ditanyakan di grup atau japri saya, baik itu pertanyaan atau terkait dan kuliah ya. Mungkin monggo kita kenalan dulu, mulai dari ketua kelasnya. Monggo, saya persilahkan. Halo, monggo silahkan gantian. Ria Arifin. Coba videonya dibuka biar kelihatan semua ya. Halo? Ya, Ria Arifin. Monggo, silahkan perkenalan. Videonya dibuka. Gitu kan ganteng. Monggo, silahkan. Satu-satu. Saya coba kalau Ria Arifin belum menanggapi. Iya, monggo, silahkan. Mbak Putri ya, silahkan Mbak Putri. Oh, itu sudah ada.
Enggak kedengeran Mas Arifin. Ya, enggak kedengaran Mas Arifin. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Iya. No, Mbak Putri Rumien. Mbak Putri aja yang duluan. Ya, Mbak Putri, monggo. Masih dibisukan, Mas. Sekarang pukul 20.12. Yuk, Mbak Putri dulu, enggak apa-apa. Nanti lanjut Mas Ria Arifin. Perkenalkan, nama saya Putri Mula Suksesiah. Biasa dipanggil Sesi sebenarnya, tapi teman-teman lebih sering memanggil saya Putih. Saya alumni dari SMK Boyolangu tahun 2019-2020. Ya, jadi saya gap year 1 tahun. Filmnya Bundi, Mbak Putri. Nggak ngeran. Rumahnya mana? Halo? Ya, monggo yang lain. Fadli. Nama saya Fadli Yahya. Alumni SMKN 1 Boyolangu tahun 2020. Fadli, rumahnya mana, Mas Fadli? Ngantru. Pojok Ngantru, Pak. Pojok Ngantru ya. Oke, Pak Arifin sudah bisa? Mas Arifin? Monggo Mas Arifin. Mas Arifin tidak bisa. Okta. Ini Okta. Halo, mana Okta? Mas Arifin sudah bisa? Dengar suara saya? Suaranya kecil. Suaranya terdengar. Nah, dengar ya. Terus Dwi Susilowati ya? Iya, Pak. Monggo kenalan. Gelap, Pak. Nama saya Dwi Susilowati. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pakel, Tulungagung.
Saya lulus tahun 1999, Pak. Oh, 99 sudah ngajar Mungkin berarti. saya mahasiswa tertua, Pak, di sini. Enggak apa-apa. Sudah kerja di Iya. mana, Mbak Dwi? Saya bekerja di lembaga pendidikan di Bandung. Oh, ngajar ya, ngajar di Bandung. Iya. Oke, enggak apa-apa, semangat penting ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Terus Mbak Nisa, Aulia Nisa. Mana Mbak Nisa? Perkenalkan, nama saya Aulianisa Asyahida. Saya lulusan dari MA Sunan Ampel Bojonegoro tahun 2019-2020. Ya, sekarang masih di Bojonegoro apa di Tulungagung? Sekarang di Tulungagung. Alhamdulillah di Tulungagung ya. Terus yang belum Okta, mana Okta? Halo, mana Okta? Halo, mana Okta? Tes. Pak Arifin mau ngomong? Ya, Mas Arifin. Monggo. Monggo Mas Arifin. Tidak ada suaranya. Suaranya enggak masuk. Teman-teman yang lain suara saya masuk enggak? Mas Ria Arifin, apa mungkin belum call over internet? Call over internetnya sudah nyalain apa belum? Suara saya pada jelas Pak Arifin. Ada jelas. Dengar, Agak jelas Bang. ya, dengar. Oke lah ya, tinggal Okta nanti yang belum respon kita mulai saja. Jadi saya akan share screen ya. Jadi langsung aja kita pengantar manajemen pada malam hari ini. Materi kita ada 14 ya, ada 14 kali pertemuan. Teman-teman sebagian sudah bisa melihat di RPS, ya, bisa download. Ya, yang pertama adalah pendahuluan dan evolusi teori manajemen. Kemudian yang kedua sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang ketiga nanti kita bicara dengan perencanaan. Keempat pengorganisasian. Yang kelima struktur ya nih, struktur dan staffing, penyusunan staf dan struktur organisasi. Kemudian yang keenam adalah kepemimpinan. Ketujuh adalah pengawasan. Nah nanti apakah nanti di minggu ke-7 atau minggu ke-8 kita akan UAS ya, dan tengah semester. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus. Yang lain putus-putus juga? Tidak, Pak. Tidak, jelas, Pak. Jelas, ya? jelas. Jelas. Kemudian ujian tengah semester. Kemudian nanti kita lanjut ke 9 pesan organisasi, motivasi, komunikasi, organisasi, dinamika, konflik dalam organisasi. Minggu ke-13 peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Kemudian yang ke-14 adalah sistem informasi dalam manajemen. Nah,
materi-materi ini nanti akan saya share ya, sehingga bisa dibuat belajar teman-teman. Nah, referensinya ini saya menggunakan dua buku utama yang paling atas ya. Bukunya ada ini, nanti saya foto ya. Saya foto, bukunya sederhana dan murah. Pengantar Dasar Ilmu Manajemen ya. Pengantar Dasar Ilmu Manajemen oleh Muhammad Anwar 2020 dari Renada Media Group Jakarta ya. Muhammad Anwar, Pengantar Dasar Ilmu Manajemen ya. Di Togamas juga ya, Togamas. Kemudian yang kedua, Pengantar Manajemen 3-in-1 ya. Pengantar Manajemen 3-in-1 ya. Oleh Andrian Ferianto dan Endang Setatiana 2015. Yang lain nanti bisa untuk mendukung ya. Amirullah, kemudian ini juga pengantar manajemen, M. Ali Mukti, pengantar manajemen umum ya. Suryadi ya, analisis manajemen modern. Nah, buku-buku lain ini adalah mendukung. Kemudian boleh juga nanti teman-teman menggunakan e-book ya. E-book ya. Usahakan kalau ngambil di Google itu pakai e-book ya, jangan tulisan umum. Ya. Jangan tulisan umum, kita ambil e-booknya. Karena apa? Karena di situ biasanya e-book itu sudah punya ISBN, sudah punya apa? Punya hak cipta ya untuk menerbitkan sebuah buku. Dan sumbernya, sehingga sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita bicara langsung teori manajemen ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa literatur ya, bahwa manajemen adalah proses perencanaan ya, pengorganisasian ya, pengarahan dan pengawasan ya, para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi proses perencanaan, ya, pengarahan, pengorganisasian, ya, organisasi itu adalah upaya untuk mencapai tujuan. Jadi kita berorganisasi itu adalah untuk mencapai tujuan. Itu yang dimaksud manajemen. Jadi seluruh proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, itulah yang disebut dengan manajemen. Ya. Ada yang mengatakan manajemen itu adalah merupakan ilmu dan seni. Kenapa? Karena di situ ada kepemimpinan, ya. Bagaimana memimpin orang, yang memimpin orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Punya karakter yang berbeda-beda sehingga diperlukan kemampuan khusus untuk memimpin, untuk mengelola sebuah manajemen. Nah, ada 4 fungsi manajemen utama ya, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing ya, atau pengorganisasian. Yang ketiga adalah actuating atau directing, ini adalah pengarahan, bagaimana mengarahkan ya. Kalau kita mengarahkan berarti berkaitan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah controlling. Controlling ini bagaimana melakukan pengawasan bahwa kerja-kerja organisasi, kerja-kerja manajemen itu harus sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Sehingga tujuan perencanaan itu bisa dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, ini yang menurut Follett bahwa manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi ketika kita punya tujuan, kita gunakan ilmu manajemen itu bisa
kita mendelegasikan kepada orang lain. Nah, inilah seninya di dalam manajemen. Tidak semua pekerjaan itu kita selesaikan sendiri, tapi kita bisa melibatkan orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi ya, melalui rangkaian kegiatan itu tadi ya, minimal 4 fungsi organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ya, pengendalian sumber daya organisasi. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan ya. Yang diantaranya adalah adanya penggunaan sumber daya organisasi. Organisasi yang dimiliki manajemen itu mampu mendukung enggak sesuai dengan tujuan ya, maupun faktor-faktor produksi lain ya. Ada sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Kemudian adanya proses yang bertahap ya, dari mulai perencanaan organisasi, pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Ini juga berpengaruh ya, dari setiap proses tahapan itu ya harus seluruhnya bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Adanya seni maksudnya apa? Adanya dinamika yang terjadi ya, di dalam organisasi itu. Kadang dinamika itu kita butuhkan untuk menyelesaikan organisasi, tapi kadang dinamika itu juga bisa ya menghambat kalau itu tidak bisa kita kendalikan dengan baik di dalam organisasi itu. Nah, ini kaitannya dengan sumber daya organisasi ya, ada sumber daya manusia, ada informasi, ada fisik, ada keuangan, dan ada alam. Nah, suatu organisasi itu diharapkan ya, dengan melalui manajemen itu mampu bekerja secara efektif dan efisien. Ya. Maksudnya efektif itu apa? Efektif itu bahwa pekerjaan itu dikerjakan dengan benar dan tepat. Ya. Efisien dalam artian apa? Pengerjaan itu benar, tepat, dan cepat. Ya. Jadi gabungan antara efektif dan efisien. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi fungsi-fungsi manajemen ya. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga adalah directing ya, atau landing, pengarahan, pengimplementasian, kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian atau controlling. Masing-masing dari fungsi organisasi itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Fungsi perencanaan ya menyangkut proses upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan